Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Eh, Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya lahir di Palembang. Saat ini sedang bekerja di PT Kereta Api Indonesia. Oke, Pak Fajar, sebelum lanjut perkenalan, mungkin saya ada pantun sedikit. Kemeja baru beli di pasar, pulangnya pergi sauna. Presentasi ditonton Pak Fajar, bisa kali nilai sempurna. Oke. Izin Pak Fajar, saya memperkenalkan saya dan kelompok 11. Presentasi ini saya dibantu oleh Kak Mahesa, Geraldino, Cahyarani, Piana, dan saya sendiri, Willy Putra Reski. Ngomong-ngomong soal komputer, presentasi saya hari ini berkaitan dengan analisis e-book organisasi arsitektur komputer. Penelitian yang saya ambil dari kelompok 11 ini yaitu dengan judul buku Organisasi Komputer karya Bapak Mutakin dan kawan-kawan yang dipublish oleh Yayasan Kita Menulis tahun 2023. E-book ini juga bisa didapatkan di Google Play Book dan website resmi berbayar. Alasan saya dan rekan-rekan kelompok 11 memilih buku ini yaitu karena relevansi 90% dengan mata kuliah. Penulis berhasil menyederhanakan konsep-konsep rumit. Juga penulis berkolaborasi dengan prodi lain. Sehingga inti dari makalah ini tidak bersumber dari satu prodi. Juga buku ini terstruktur, runtut, dan sejalan dengan silabus dan rencana pembelajaran semester atau yang kita kenal RPS. Buku ini tidak hanya membahas sejarah, tapi juga membahas sistem bilangan, arsitektur, input-output sistem operasi, memori, prosesor, dan sistem bus. Kilas balik dengan sejarah komputer sebelum era generasi pertama. Komputer pada tahun 1822 yang dirancang oleh matematikawan Inggris Charles Babbage yang dikenal dengan Bapak Komputer, nantinya menjadi cikal bakal komputer generasi pertama. Masuk ke pembahasan komputer generasi pertama di tahun 1940 sampai dengan 1959 lebih tepatnya. Komputer tabung tanpa hampa udara yang menggunakan sirkuit dan silir magnetik untuk sumber memori, contohnya ENIAC. Dengan arsitektur sebesar ruangan, multitaskingnya hanya bisa menjalankan satu tugas. Juga kecepatannya juga masih lambat. Kita lanjut ke komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini muncul pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Masih menggunakan tabung hampa udara diganti dengan tambahan transistor, ukuran lebih kecil dan lebih cepat. Kita lanjut ke komputer generasi ketiga. Muncul pada tahun 1965 sampai 1971. Dengan transistor lebih kecil, mungkin komputer bekerja bisa lebih cepat dan lebih efisien. Komputer generasi keempat tahun 1971 lebih tepatnya sampai sekarang sudah menggunakan teknologi mikroprosesor dari yang menggunakan perusahaan besar. Dari yang penggunaannya digunakan oleh perusahaan besar, sekarang bisa menjadi perangkat pribadi yang mobile bisa dibawa kemana-mana. Selain sejarah komputer, kita juga membahas sistem bilangan komputer. Bisa kita lihat sistem bilangan komputer di sini ada 4, desimal, biner, oktal, heksadesimal. Sistem bilangan utama
komputer yang digunakan oleh komputer adalah sistem bilangan biner yang hanya dua angka 0 dan 1. Lanjut, sistem bilangan yang digunakan komputer juga ada bilangan desimal dengan basis 10 digit. Sistem yang digunakan oleh manusia sehari-hari, contohnya 0 sampai 9. Selanjutnya menggunakan sistem bilangan oktal menggunakan 8 digit, dipakai untuk kompresi data dan instruksi sistem digital. Selanjutnya sistem bilangan heksadesimal menggunakan digit huruf dan angka 0 sampai 9 dan hurufnya I sampai F. Selanjutnya ini salah satu cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Bisa kita lihat 134 dibagi 2, sisa 67, sisanya 0, ditulis di belakang. Dilanjut 67 dibagi 2, sisa 33, sisa 1, 33 dibagi 2, 16, sisa 1, 16 dibagi 2, sisa 8, sisa 0, 8 bagi 2, 4, sisa 0, 4 bagi 2, 2, sisa 0, 2 bagi 2, 1, sisa 0. Oke, kita lanjut ke pembahasan arsitektur input-output operasi sistem, memori, prosesor. CPU. CPU ini adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi dan operasi keseluruhan sistem. Yang kita tahu sekarang itu yang biasa digunakan di laptop PC itu biasanya menggunakan i-Core 345 atau AMD Ryzen. Selanjutnya sistem operasi. Operasi sistem adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya dan menyediakan interface antar pengguna dan perangkat keras. Biasa kita gunakan saat ini adalah Windows, Linux, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya memori komputer digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan, contohnya RAM dan hard disk. Perangkat input-output digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Contoh-contoh perangkat input yaitu keyboard, mouse, touchpad. Selanjutnya perangkat output yaitu monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi ya, bisa kita share di googling. Selanjutnya sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan komponen dalam komputer. Jalur bus juga dapat dikelompokkan menjadi 3, saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Apa kelebihan dan kekurangan buku? Kelebihannya yaitu pembahasan terstruktur untuk pemula, ditulis oleh kolaborasi akademis dari berbagai prodi, bahasa yang mudah dipahami untuk pemula. Kekurangannya yaitu jumlah studi kasusnya sedikit, tidak ada studi kasus yang di lingkungan yang berkaitan di lingkungan universitas. Simpulannya yaitu buku ini sangat membantu mahasiswa baru mencari referensi untuk tugas kuliah, terutama organisasi dan arsitektur komputer. Namun jika membutuhkan referensi mendalam tentang perancangan sistem komputer, kita tetap harus menyandingkan dengan buku standar internasional. Oke, pembahasannya selesai, Pak. Tapi sebelum ditutup saya punya pantun lagi nih. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada tara. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa beri nilai A ya.